dengan cara like video ini, kamu bisa dapetin skin epic loh. Nih, aku udah sediain 100.000 diamond buat bagi-bagi skin epic untuk kamu yang like video ini. Dan ini dia bukti pemenang giveaway yang udah kita kirim ya skin epicnya. Caranya gampang banget, tinggal like video ini, terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi. Dan kamu tinggal ketik deh skin epic apa sih yang kamu mau. Semoga beruntung ya. Halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming di sini di konten ngobrol belajar bareng Top Global. Skin Star Wars Alucard baru aja rilis. Nah, biar lu makin jago make Alucardnya, gue mau bawain Raja Alucard dunia dengan nickname-nya Pandit G. Di sini total match Alucardnya udah 5184. Win rate-nya nggak usah lu raguin lagi, 72,1%. Ini bener-bener real win rate asli tanpa GB. Dan dia juga pernah top 1 global pastinya ya. Dan berikut adalah full build plus emblem yang dia gunakan. Bisa kalian tiru ya. Nah, ini dia profilnya. Di sini dia current rank-nya Mythical Point Glory 3063. By the way, dia juga Supreme 1 India untuk hero Lancelot. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke dalam gameplay. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan di sini dia berperan sebagai Hyper dengan menggunakan skin Star Wars Alucard terbaru. Ini skin bener-bener gokil sih menurut gue ya, walaupun efeknya nggak terlalu wow, tapi ini ngerubah semua segala bentuk dari Alucardnya itu sendiri, mulai dari pedangnya berubah, tampilan Alucardnya yang biasa kita lihat dia ganteng banget sekarang juga berubah jadi kayak ya gitulah kayak bapak-bapak tua ya, Alucard jadi tua di sini. Oke, untuk efek skillnya juga menurut gua lumayan lah ya. Kayak kita lihat di situ, oh my god, vision wave-nya tadi langsung aja commit ke arah Nananya, mumpung Nananya juga belum level 4. Di sini dia benar-benar fast farming banget. Ketika dia rotasi ke arah bawah, dia tahu turtle-nya juga ada di bawah dan dia mau ngedapetin turtle-nya. Di situ udah ada Roger yang menunggu dia. Tapi di sini dia santuy aja karena ada Ruby yang coba untuk menghalang Rogernya. Oke, setup team fight di sini. Oh, 1 versus 2, retri udah digunakan dan langsung berhasil ngedapetin Roger plus turtle-nya. Lu bisa lihat betapa on point-nya dia ketika mancing Rogernya buat ke turtle supaya bisa ngedapetin efek lifesteal tambahan dari ultinya dia. Nah, lu tahu sendiri kan ultinya si Alucard ini kalau misalnya lebih banyak enemy di sekitarnya kan source lifesteal-nya itu kan lebih banyak. Nah, itu dimanfaatin sama dia. Pinter banget gak sih? Oke, setelah dia ngedapetin turtle, di sini dia mencoba untuk ngedapetin amanin buff-nya dulu. Untuk di menit 3 menurut gua ngedapetin 3 poin kill ini udah nilai plus banget lah. Di sini dia udah ngantongin hampir War X juga udah jadi. Terus itu levelingnya juga udah lumayan cepet, udah level 6 ya, baru menit 3. Setelah ngamanin turtle-nya, dia langsung aja ke buff merah dan ngambil buff birunya. Benar-benar perfect banget sih rotasinya ya. Oke, kita lihat di sini untuk item keduanya dia bakal ngantongin War X. Di sini War X memang jadi item penting banget buat Alucard gak sih? Rata-rata gue liatin ya, top 1 global, entah itu Colt, Skyway, termasuk dia Pandit G itu selalu ngantongin first itemnya itu War X. Kalau dulu mungkin bervariasi, ada yang BOD, ada yang less battle kalau gue perhatiin ya. Tapi sekarang ini War X adalah item wajib untuk Alucard. Bener gak sih guys? Kalau menurut gue sih emang satu item ini tuh bener-bener memiliki banyak banget manfaat untuk hero Alucard ya. Emang untuk diciptain itu salah satunya itu untuk hero Alucard menurut gue, War X ini, karena ngasih physical penetration, ngasih movement speed tambahan dan cooldown reduction. Cocok banget buat hero-hero yang nge-spam skill kayak Alucard. Tuh lihat ya, dia langsung ngedapetin mega kill dengan sangat mudah. Di menit 4 total 4 kill setelah ngedapetin kill Lailanya tadi di atas. Agak sedikit aneh juga sih menurut gue drafikan musuh ya, dengan tier dia yang udah Mythical Point Glory 3000. Menurut gue ini draftnya musuh ini agak sedikit gokil. 3 mm cuy. Ada Layla, Brody, Roger. Gokil kan. Oke, abis lah mereka ini digoreng-goreng sama top 1 global Alucard.
Kita lihat di situ terkena bisa arrow-nya ke arah Lailanya. Ini nggak tahu gue mungkin musuh lagi nge-troll kah atau gimana, tapi it's okay lah. Kita lihat fokus ke dalam gameplay Alucardnya aja ya. Oke, Vision Wave lagi-lagi di situ connect ke arah Brody-nya. Dia sadar betul kalau musuh lagi lemah-lemahnya nih. Selain perbandingan level yang cukup berbeda banget, terus itu item mereka pun belum jadi. Jadi emang timing buat Alucard ngegas banget ini, agresifnya, karena kalau nanti udah late game bakalan susah untuk main kayak gini lagi ya kan. Udah harus respect lah sama musuh yang udah punya item kalau udah late game ya. Nah, enaknya Alucard itu bisa semena-mena di early game sampai ke mid game. Nah, ini contohnya ya, kalau udah di mid game, early game kayak gini nguasain ya, udah dah ini mah udah jadi bakalan game Alucard banget dah, udah nggak main lah musuhnya ini dibikin sama Alucardnya kalau gua rasa ya. Lo lihat aja musuh buat ngejalan ke lane-nya pun nggak ada yang berani coy. Mereka takut-takutan nyumput cuman berharap dari minion sisaan doang mereka ini. Gokil. Oke, untuk item ketiganya BOD bakalan dikantongin di sini di menit 6. Udah mau jadi BOD, lu pikir aja coy betapa cepat dia farming ya. BOD di menit 6. Oke, dia langsung loncat aja ke depan. Di situ 4 orang pun dihadepin sama dia tanpa takut. Karena itu yang gue bilang tadi, musuh nggak ada yang sadar, nggak ada yang bikin saya Halberd, nggak ada yang bikin dominan S, karena memang mereka nggak punya gold untuk bikin itu item. Nah, Alucardnya nggak ke counter sama sekali di sini cuy. Sedangkan Alucardnya udah jadi BOD. Ini adalah pemikiran yang sangat-sangat brilian banget sih dari Alucardnya. Dia sadar banget musuh nggak ada defense, nggak ada armor ya kan, main hantem aja, main semena-mena aja dia. Tuh lihat ya, lifesteal-nya nggak ada yang bisa melemahkan lifesteal Alucard di sini. Item musuh masih belum jadi. Mereka mau farming pun dipotong terus dari tadi. Mau itu entah minionnya, mereka jalan ke lane juga dihadang terus, di pick off dulu. Dari tadi itu gue liatin dari dia di atas ngehantem Layla sama Brody-nya, di bawah dia ngehantem si Gusion dan juga Nananya. Oke, lengkap banget di sini musuhnya, apalagi nggak punya tank. Udah sih. Makanan Alucard banget ini. Oke, kita lihat apa yang akan dilakukan. Inner di arah bot lane udah keloncong. Mantep gila. Vision Wave-nya tadi connect ke arah seorang Gusion. Tuh lihat ya, Rogernya sampai farming ke jungle bah biru nya Alucard. Saking Alucardnya mainnya di jungle musuh mulu, dia sadar tuh. Jadi benar-benar ditungguin banget sama dia buffnya, saking pengen ngedapetin buffnya, saking susahnya farming ya. Rogernya sampai ke situ farmingnya cuy. Oke, kita lihat turret mid lane-nya juga udah dihancurin, BOD udah dikantongin. Kita lihat kegilaan apa lagi yang akan dia tunjukkan. By the way, sampai menit 8 di sini dia masih belum ke pick off sama sekali ya. Walaupun mainnya agresif tapi nggak mati sedikit pun. Ini sangat-sangat bertolak belakang banget sama gua kalau main Alucard ya. Gua padahal udah main aman, gak agresif, tapi tetap aja jadi Alufit. Perbedaan kalau yang make Alucard itu bener-bener top 1 global sama yang cuma nyoba-nyoba hero doang, ya itulah. Oke, by the way di sini Vision Wave-nya connect ke arah Nananya di situ. Walaupun masih ada Brody tapi disamperin aja dan ngedapetin legendary, malah Brody-nya yang ke pick off. Goks. Di sini BOD udah jadi, Malefic Roar juga udah jadi. Musuhnya makin kecipirit ini karena damage Alucardnya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih gua rasa si Alucardnya ya. Ngebikin musuhnya nggak bisa ngapa-ngapain, udah kena mental udah. Lo bayangin aja menit 9 cuy. Menit 9 ini harusnya musuh itu bisa farming, masih bisa, ibaratnya itu masih bisa buat ngedapetin gold itu enak lah. Tapi ini lu lihat mereka dikurung di base-nya, kagak bisa kemana-mana. Ya mau gimana cara ngedapetin leveling sama gold kalau kayak gini, item pun belum jadi. Perbandingan levelnya terus sama Layla berbanding sangat-sangat drastis sekali. Legendary sangat mudah didapatkan, Laylanya jadi bulan-bulanan, jadi tabungan gold buat Alucardnya, ngejadiin itemnya satu demi satu.
Oke, kita lihat item terakhir. 2 terakhir ini dia bakalan ngejadiin apa. Balik dulu untuk dapetin buff. Sebenarnya skin ini kalau menurut gue pribadi sih bagus sih guys, tapi tidak cukup bagus untuk kaum mendang-mending. Mending skin epic yang 800 diamond. Efeknya lebih wow. Iya sih, tapi kalau lu user Alucard lu pasti beli skin ini sih. Karena untuk nambahin koleksi juga kan, kapan lagi ya kan Mobile Legends collab sama Star Wars terus dapat skinnya hero-nya favorit lu lagi Alucard. Tapi di sini by the way di bawah ada Rogernya yang digengbeng sama 4 orang sampai ke kicrit di situ. Rogernya nggak bisa lari, nggak bisa kabur tanpa makan, masih mau lebih di sini. Oke, Alucardnya ground splitter ke arah depan, tapi masih bisa kabur seorang Gusionnya, nggak jadi ke gangbang tadi Gusionnya ya. Masih bisa lari terciprit. Oke, balik lagi ke arah Nana. Di sini Nananya satu persatu digoreng-goreng banget. Ini musuhnya nggak bisa kemana-mana, legendary dengan sangat mudah didapatkan. Gak mau ngapa-ngapain lagi tuh musuhnya, gua rasa diem di base aja udah paling bener sih. Tapi di sini mereka kayak masih ada gitu semangat buat main. Kalau gue sih udahlah nyerah lah, apalagi tahu lawannya top 1 global Alucard. Minder gue coy. Oke, udah jadi WON tapi masih dihajar aja sama Alucardnya. Brodinya lari terbirit-birit, nggak bisa ngapa-ngapain. Belum sini habis Leroy konek ke arah Roger dan langsung aja Rogernya dipulangkan ke base lagi-lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Habis Leroy-nya kena ke arah Gusion dan langsung aja di commit legendary. Dia dari tadi main selalu di bawah turret buat ngincer musuhnya, tapi nggak mati-mati. Ini nggak masuk akal banget sih guys. Tuh lu lihat ya, darahnya tinggal setetes tapi bisa nggak mati. Itu gimana sih caranya? Lu pakai Alucard tanpa mati itu gimana cuy? Aduh, hebat banget. Padahal mainnya agresif tapi bisa nggak mati ya guys ya. Gue harus rajin-rajin nonton dia nih kayaknya buat dapetin ilmunya ya. Iya cuy, perasaan gue Alucard ini hero yang rentan mati loh. Dari tadi dia dalam turret, dalam mes musuh, kagak ada itu udah mati-mati. Nambah-nambah terus darahnya. Ini gue curiga musuh gak ada yang bikin saya Halberd atau Dominanes atau gimana ya. Kagak ada respect-respectnya sama lifestyle-nya Alucard. Padahal Alucard di sini kagak ada lifesteal sama sekali loh itemnya. Kalau lu perhatiin ya dari tadi ya, dia nggak ada bikin endless battle untuk lifesteal atau Haskell untuk lifesteal. Benar-benar murni cuman dari yang namanya talent killing spree yang dia pakai. Udah, nggak ada lain. Gue juga baru sadar nih. Dia dari tadi seagresif itu main tanpa ada lifesteal, cuman ngandelin lifesteal dari killing spree tapi tanpa mati. Wah, the best dah ini. Benar-benar panutan bermain Alucard gue nih. Pandit Ji ya. Oke, di situ bisa Leroy konek ke arah Lailanya. Oke, di sini lu lihat ya, terkena damage turret tapi dia masih bisa lari, nggak selamat. Maksud gue nggak mati tapi selamat. Kebalik. Cox. Harusnya itu mati sih, minimal at least immortalnya pecah lah, tapi ini enggak. Butuh effort yang sangat besar untuk bisa matiin Alucardnya di sini. Tapi kalau musuh bisa ngedapetin 1 kill dari Alucard, gue rasa mereka jadi kaya banget sih. Karena di sini lu bayangin aja coy, 19 total point kill yang dia dapetin tanpa mati. Itu gue rasa bisa sampai 1000 gold didapetin musuh buat nge-pick off seorang Alucard doang. Langsung auto kaya raya. Apalagi kalau Layla yang dapetin, wow udah comeback tuh. Gawat nih, makanya mereka nggak boleh main late game sih. Musuh ada 3 mm. Sekali mereka main late game, wah udah habis mereka di late game sih. Walaupun di sini masih menang ya, tapi kita lihat di sini. Oke, Vision Wave-nya dia keluarin buat ngisi darah karena sadar di depan dia ada banyak minion. Di situ ada 3 wave minion, lumayan buat ngisi darah ya. Oh iya, gue lupa dia ngandelin dari lifesteal ultinya juga, yang lupa gue ya. Ultinya kan emang ngasih lifesteal ya. Jadi ada 2 di sini, ultinya sama dari talentnya. Udah 2 itu doang, tanpa item lifesteal sama sekali. Ternyata lebih OP kayak gini sih ya, dibikin damage sedemikian rupa sama item defense. Jadi damage dicampur 2 defense, yaitu Athena Shield dan juga Immortal.
udah cukup gitu loh, nggak perlu lifesteal ternyata sekarang Alucard coy. Kalau gue lihat dari gameplay dia ya, karena ternyata tanpa item lifesteal pun bisa sustain gitu loh. Ini ilmu baru nih yang gue pelajarin dari dia nih. Jadi jadiin aja 3 item damage, 2 item defense, itu ngebuat Alucard lu jadi kuat banget. Di samping darahnya bisa buat ngelawan magic damage dari Gusion, bisa hidup 2 kali juga dari damage dari item immortal. Jadi itu sih kegunaannya ya. Ternyata itu rahasianya. Gue baru ngeh gitu loh. Dari tadi gue perhatiin dia nggak ada item lifesteal, ternyata dia manfaatin lifestealnya itu ya dari ultinya aja, nggak perlu dari itemnya bisa dia isi item defense biar dia bisa sustain. Tuh lihat ya, legendary semena-mena dia udahan masuk ke dalam base, tetap aja kagak mati karena ada 2 item defense itu. Walaupun di burst juga sama Gusion, tetap aja masih hidup. Di sini lu lihat ya betapa kuatnya Alucard, darahnya nggak kegeser sedikit pun padahal dia nebe base. Damage base masuk ke tubuh dia tapi dia nggak ada berkurang sedikit pun. Oke lah, itu dia ya guys ya, kegilaan dari raja dunia Alucard yang harus kalian tiru dari segi gameplay dan juga build. Di sini total killnya 23 tanpa mati sedikit pun dan ngedapetin MVP. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like subscribe-nya. Kalian juga bisa request hero-hero menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. As always, keep support, peace out.